Anies Baswedan ini bisa dijadikan boneka oleh Partai Nasdem untuk membuat kapasitas kerukannya lebih besar. Jakarta masih kurang bos, harus satu Indonesia. Kita di tahun 2024 ada kesempatan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya. Kita ingin seluruh rakyat termasuk di Riau merasakan satuan petugas kita tolong ya. Percayalah bahwa kalian mau marah, kalian mau kesel, mau deklarasi setiap hari beribu-ribu kali. Dan tapi kalau ada yang bersalah sangka kepada kita, Nasdem harus terbiasa dengan humor, dengan canda, dan tertawa dan berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Ajar. Ambil. Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya, sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Iya, betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Anies orasi, panggungnya ambruk, tanda dia sebentar lagi akan rubuh. Pekanbaru adalah tempat di mana Anies Rashid Baswedan akan melakukan safari politik yang akan menggunakan politik identitas sebagai mesin dan senjatanya. Peluru-peluru rasisme dan radikalisme sudah disiapkan dengan matang. Tinggal dieksekusi. Akan tetapi, ada kejadian yang sangat mengagetkan kru dari Anies Baswedan yang merupakan manusia gubernur terbodoh versi Mbak Google ini. Panggung roboh ini sebenarnya biasa saja, karena memang tim Anies ini anggarannya gede, tapi banyak yang dikorting supaya masuk Pak Eko. Dan yang lucunya lagi, memang sepertinya alam tidak suka dengan manusia yang satu ini. Alam pun gak suka sama keberadaan Anies Baswedan. Selalu saja pencitraan busuk murahannya yang mencitrakan dirinya yang baik dan merakyat. Dipatahkan terus-menerus, namun tidak pernah sadar. Terbongkar tak ada ampun, karena memang tidak natural sama sekali. Secara terlahir, Anies adalah sosok yang memang benci sama orang-orang yang hidup di garis ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Mayoritas rakyat hanya dimanfaatkan dan dijilat di awal untuk mendapatkan suara saja. Lalu setelah itu dilepeh, ditinggalkan, dimuntahkan, dan dibuanglah ke tong sampah. Makanya tidak heran, saat kampanye Pilkada DKI kemarin, Anies Baswedan selalu turun ke rumah-rumah ibadat, di mana di sana banyak perkumpulan orang-orang yang ekonominya ke bawah dan berharap kepada Tuhan lewat datang ke rumah ibadat untuk dapat ceramah penghiburan. Alih-alih dapat ceramah penghiburan, saat itu rumah ibadat malah jadi tempat untuk menebarkan kebencian kepada
salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarot. Pak Ahok dibantai habis-habisan lewat pembunuhan karakter yang dilakukan oleh timnya Anies Baswedan ini. Akhirnya, si Anies Baswedan ini pun menang dan menjadi sosok yang memimpin ibu kota. Apa yang ia lakukan pada akhirnya? Rakyat jelata dibuang dan ditendang begitu saja. Isu politik rasisme dan membawa-bawa nama pribumi menjadi sebuah hal yang memanas-manaskan Jakarta. Satu Indonesia pun gerah. Pasca lensernya si Dungu dari kursi jabatannya, setelah buang-buangin duit rakyat lewat pembangunan yang tidak jelas ini, akhirnya dia pun dilirik oleh Partai Nasdem. Kelihatannya, Anies Baswedan ini bisa dijadikan boneka oleh Partai Nasdem untuk membuat kapasitas kerukannya lebih besar. Jakarta masih kurang, bos. Harus satu Indonesia. Teman dekatnya Riza pun akhirnya mengambil Anies dan mengirimkan dia ke berbagai tempat. Diberikan fasilitas mewah, yakni jet pribadi. Naik pesawat pribadi milik bos oligarki. Dilayani seperti raja kecil, lalu terbang sambil minum-minum di atas langit. Anies pun mulai orasi. Namun sialnya, panggungnya pun roboh lagi. Setelah itu turun, ganti mode jadi orang yang sok merakyat. Topeng pencitraan sok kerakyatan dipasang lagi. Beberapa tempat sudah mempersiapkan kehadirannya. Lagi ternyata tidak suka. Struktur besi karatan membuat panggung di Pekanbaru pun roboh. Memang, orang kalau niatnya sudah tidak benar, pasti akan dihalangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kata Pak SBY, Tuhan tidak suka. Tidak suka sama dia dan Anies Baswedan. Begitulah kira-kira video singkat saya pada kesempatan ini. Saya Sainai. Marilah kita tetap kritis untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Bersama kita pasti bisa merdeka.